Oke, kita mulai ya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika membran, di mana pada dinamika Kalian pahami setelah menyelesaikan video ini adalah yang pertama, kalian tahu transport apa saja yang ada di dalam membran, yang melintasi membran, dan yang kedua adalah tentang kelistrikan yang terjadi akibat adanya membran dan perubahan dari jumlah kation anion yang ada di ekstrasel dan intrasel. Nah, sedikit pendahuluan membahas mereview yang kemarin sempat kalian pelajari, yang tadi sempat kalian pelajari bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat dua kompartemen cairan tubuh, yaitu kompartemen intrasel dan kompartemen ekstrasel. Kompartemen intrasel letaknya ada di dalam sel, sementara kompartemen ekstrasel berada di antara sel, yaitu di intersisial dan juga di dalam plasma. Antara intrasel dengan ekstrasel itu dipisahkan oleh membran sel. Nah, untuk bisa bahan-bahan tersebut masuk ke dalam sel, karena yang melakukan proses kehidupan adalah sel, maka untuk bisa bahan-bahan tersebut masuk ke dalam sel, maka dia harus bisa melewati membran sel. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Cairan intrasel maupun ekstrasel itu dia memiliki komposisi yang berbeda, terutama adalah komposisi dari elektrolitnya, di mana pada intraseluler kaliumnya lebih banyak, di intersisial dan plasma natriumnya lebih banyak. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar untuk potensial listrik atau kelistrikan yang ada di dalam tubuh kita. Kita simpan dulu. Seperti yang kalian tahu bahwa ada banyak bahan yang harus bisa masuk ke dalam sel supaya sel tersebut bisa melakukan fungsinya. Bahan yang paling utama adalah air. Air ini bisa masuk ke dalam sel melalui osmosis. Jadi osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya seperti ini. Ada dua kompartemen, kita bisa analogikan ini sebagai intrasel dan ekstrasel. Di kompartemen yang A, ini airnya lebih banyak daripada kompartemen yang B. Yang bulat-bulat ini adalah molekulnya atau zatnya. Kan berarti yang biru ini adalah airnya. Di kompartemen A, itu airnya lebih banyak daripada yang di B. Sehingga terjadi perpindahan air. Ini adalah membran selektif ya, bisa dianggap sebagai membran sel. Sehingga akan terjadi perpindahan air, di mana air dari kompartemen A akan berubah masuk ke dalam kompartemen B. Nah, ini namanya adalah osmosis. Osmosis ini terjadi tergantung pada gradien konsentrasinya. Ada gradien konsentrasi tinggi dan ada gradien konsentrasi rendah. Nah, kalau kita bayangkan seperti yang ada pada darah, ini adalah selnya, ini adalah ekstraselnya, ya kan? Ini kan eritrosit, eritrosit itu kan juga sel. Nah, ini adalah intraselnya, ini adalah ekstraselnya. Ketika eritrosit ini dimasukkan ke dalam plasma, yang mana plasmanya itu mengandung komposisi yang sama persis dengan sitoplasma yang ada di eritrosit, maka dia tidak akan terjadi perubahan. Ini namanya larutan isotonis. Kemudian nanti akan ada yang namanya larutan hipotonis, di mana larutan hipotonis itu adalah larutan kental, airnya lebih sedikit. Kalian bayangkan bahwa eritrosit ini dimasukkan ke dalam larutan gula, maka air yang ada di dalam eritrosit ini akan keluar. Air yang ada di dalam eritrosit ini akan keluar, menyebabkan eritrosit tersebut menyusut. Ini namanya adalah larutan hipertonis. Kalau larutan yang hipotonis itu adalah larutan encer.
Sehingga ketika eritrosit dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, larutan encer, maka air yang ada di larutan tersebut akan masuk ke dalam eritrosit, menyebabkan eritrositnya akan mengembang. Perpindahan tersebut maka akan menyebabkan terjadinya tekanan. Namanya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu terjadi akibat perpindahan air dari satu kompartemen ke kompartemen yang lainnya. Dan arahnya selalu berlawanan dengan perpindahannya. Kalau arahnya dari A ke B untuk perpindahannya, maka tekanannya lebih besar yang A. Sementara untuk difusi itu adalah perpindahan zatnya. Jadi kalau osmosis itu adalah perpindahan cairannya, airnya. Kalau difusi adalah perpindahan zatnya. Sama, difusi adalah perpindahan zat dari gradien konsentrasi tinggi ke gradien konsentrasi rendah. Jadi dia akan berpindah dari tempat dengan kompartemen konsentrasi yang lebih tinggi ke kompartemen konsentrasi yang rendah. Difusi ini mempunyai sifat pasif, dia tidak membutuhkan energi. Itu namanya adalah simple difusi. Nanti difusi ini sangat bergantung pada yang pertama, permukaannya, luas permukaannya, kemudian kelarutan zat tersebut terhadap air, terhadap lemak, maaf. Karena kalau misalkan dia semakin larut terhadap lemak, maka dia akan lebih mudah untuk masuk. Dan juga ukuran dari molekulnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Jadi kalau misalkan transport, itu tadi 2 transport contoh ya, ada osmosis dan ada difusi. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi transport yang melewati membran itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Ada yang namanya transport aktif dan ada yang namanya transport pasif. Transport aktif itu dia membutuhkan energi. Transport pasif dia tidak membutuhkan energi. Transport pasif contohnya tadi difusi dan osmosis. Itu dia pasif. Kemudian nanti transport pasif ini ada juga yang membutuhkan protein. Jadi dia perlu ada mediatornya. Itu contohnya ada difusi terfasilitasi, ada pintu ion, dan ada aquaporin. Ini untuk osmosis. Ini terowongan air ya. Aquaporin itu terowongan air. Untuk yang aktif nanti bisa pakai protein yang termediasi atau tidak. Kalau tidak, biasanya pakai ATP langsung. Itu contohnya adalah eksositosis, endositosis, dan fagositosis. Untuk protein yang termediasi ini, nanti ada 2. Yang di transport aktif, ada transport aktif primer, ada transport aktif sekunder. Nah, untuk bisa melewati membran sel, bahan-bahan tersebut itu harus bisa melewati proteinnya dulu, karena protein ini adalah bahan yang paling banyak di dalam membran. Jadi ada namanya integral protein, ada yang namanya peripheral protein. Nah, fungsi berdasarkan pada fungsinya, protein membran ini nanti untuk transport, jadi dia sebagai yang termediasi tadi ya, ada carrier dan channel. Nanti channel ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang tertutup nanti bisa dibuka dengan mekanik, bisa dibuka dengan listrik, bisa dibuka dengan kimia. Kemudian dia juga untuk fondasi struktural, sitoskeleton ataupun cell junction. Kemudian untuk enzim, ada enzim ini untuk metabolisme atau untuk sinyal ya, untuk komunikasi antar sel nanti. Dan juga protein bisa berupa sebagai reseptor. Ini. Jadi hubungannya dengan yang pintu channel yang kimiawi, ligand gate. Nah, apa bedanya antara channel protein dengan karier protein? Kalau channel protein itu dia pintu, seperti ini, terowongan. Kalau karier itu dia ada yang membawa.
Jadi sistemnya buka tutup. Kalau channel protein ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ini yang tertutup, ini yang terbuka. Jadi bisa masuk saja. Kalau karier protein ada yang uniport, ada yang co-transport. Co-transport nanti dibagi menjadi simport dan antiport. Kalau simport itu searah. Kalau antiport berlawanan arah. Kata-kata kunci ini yang harus kalian pegang. Untuk yang terikat dengan reseptor, nah, itu reseptornya bisa berupa reseptor kimiawi atau ligan. Jadi, ini reseptornya, ini ligannya. Jadi, ketika ligan itu berikatan dengan reseptor, maka nanti dia akan men-trigger respon intraseluler, ini nanti menggunakan second messenger, atau dia akan langsung dimasukkan. Ini eksositosis, endositosis. Ini ya, sama seperti ini analoginya. Ini untuk yang karier protein. Jadi dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Seperti ini modelnya. Jadi ini dimasukkan dulu ke sini, kemudian dikeluarkan ke sini. Ini untuk yang karier protein. Salah satu yang menggunakan karier protein adalah difusi terfasilitasi. Di sini menggunakan yang namanya glukosa transporter. Jadi, untuk bisa memasukkan glukosa ke dalam sel, itu membutuhkan yang namanya glukosa transporter. Glukosa transporter ini nanti dia akan berikatan dengan glukosa, kemudian baru memasukkan glukosa ke dalam sel. Untuk transport aktif itu ada dua. Ada transport aktif primer, ini yang primer. Primer itu ATP-nya langsung digunakan. Kalau yang ini adalah transport aktif sekunder atau co-transport yang simport, searah karena. Ini jadi ketika di ECF itu Na-nya tinggi, maka untuk bisa mengeluarkan natrium kembali ke ECF, kita kan tidak bisa, karena kan gradien konsentrasinya berlawanan. Kita pakai transport aktif. Dimasukkan ke sini, kemudian dikeluarkan. ATP-nya langsung dipakai. Kalau yang ini, kita membuat ATP terlebih dahulu. Diikatkan dulu dengan sini, setelah terikat, ada ATP, baru glukosanya diikatkan. Ditutup, kemudian dikeluarkan. Jadi membuat ATP dulu, baru setelah itu dipakai ATP-nya. Kalau ini menggunakan ATP yang sudah tersedia. Ini adalah proses yang vesikular ya, transport fagositosis. Ketika berikatan dengan reseptornya, maka dia akan masuk ke dalam, dimakan. Ini adalah contoh untuk yang transitosis. Transitosis ligan, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam. Nah, baru setelah itu nanti dia akan dikeluarkan lagi. Ini transitosis. Ini hanya ada di digestif, saluran pencernaan. Epithelial transport dengan menggunakan apical membran. Dengan menggunakan apical membran. Jadi dimasukkan melewati epitelnya. Ini sekresi absorpsi. Ini juga transepithelial absorpsi, tapi untuk glukosa. Jadi glukosa yang masuk. Ini menggunakan Na glukosa simporter, terus ditambah dengan glut transporter. Kemudian Na-nya nanti dia dikeluarkan lagi. Ini adalah transepithelial absorption of glukosa. Ini juga tapi terjadi di pembuluh darah. Nah, berikutnya adalah tentang potensial listrik. Seperti yang kalian ketahui bahwa cairan intrasel dan ekstrasel itu dia memiliki jumlah elektrolit yang berbeda antara anion dengan kationnya. Anionnya itu lebih banyak di ekstraseluler, sementara
maaf, di intraseluler, sementara kationnya lebih banyak di ekstraseluler. Sehingga intraseluler lebih negatif daripada ekstraseluler. Karena perbedaan muatan listrik ini, perbedaan muatan listrik di antara intrasel dan ekstrasel menyebabkan membran ini mempunyai listrik. Listriknya membran ini nilainya adalah negatif. Ketika terjadi pembukaan ion, pembukaan pintu ion, maka akan terjadi perubahan dari intrasel dan ekstrasel. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Pada saat istirahat, potensial aksinya bernilai minus 70. Ketika Na-nya terbuka, maka Na akan masuk ke dalam intrasel, minus 70 ini akan meningkat. Peningkatan yang melewati threshold akan menyebabkan potensial aksi. Potensial aksi pada sel otot akan menyebabkan kontraksi. Selain pada sel otot, bisa juga pada sel-sel yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi, pada sel beta, ketika terjadi jumlah glukosa darah yang turun di dalam darah, maka glukosa transporter akan merasakan atau menerima stimulus tersebut, menyebabkan metabolismenya turun. Metabolismenya turun akan menyebabkan ATP yang turun. ATP yang turun akan membuka pintu ion K, sehingga K-nya akan keluar. K yang keluar ini akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi, sehingga menyebabkan tidak adanya insulin sekresi. Tapi sebaliknya, ketika jumlah glukosa yang tinggi, maka akan menyebabkan peningkatan ATP, kalium akan nutup. Ca-nya yang akan masuk. Karena Ca masuk akan menyebabkan sekresi dari insulin. Nah, ini adalah salah satu jenis dari potensial aksi. Kerja potensial aksi yang ada di sel beta. Potensial aksinya dari mana? Dari Ca yang masuk ini tadi. Itu menyebabkan terjadinya sekresi insulin. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Oke, ada pertanyaan untuk dinamika membran ini? Kalau tidak ada, kalian sudah bisa buka akses Google Classroom ya. Kalian lihat PPT yang nomor 2, yang tentang komunikasi dan homeostasis. Saya berikan waktu 15 menit untuk mempelajari itu. Kemudian nanti kita akan tanya jawab tentang PPT itu. Oke, kita mulai dari sekarang ya. 15 menit untuk mempelajari PPT itu. Saya sekarang saja ya.
Nanti saya kirimkan di ini nggak apa-apa. Oke, kita mulai bahasan yang kedua, yaitu tentang komunikasi sel. Nah, komunikasi. Apa yang kalian ketahui tentang komunikasi? Hidayat, apa itu komunikasi? Saling berhubungan, dokter. Saling berhubungan. Berhubungan apa nih? Ada yang lain mungkin bahasanya Hidayat terlalu ini ya. Yang lain mungkin komunikasi. Ada lagi yang cewek coba. Dewi Adila. Sebuah proses untuk berkomunikasi atau saling berinteraksi. Nah, Berinteraksi. Oke, mungkin itu lebih bagus ya. Hidayat tadi berhubungan ini agak ambigu bahasanya, tapi nggak apa-apa. Oke, komunikasi atau interaksi. Memang seperti yang sudah kalian ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu tidak hanya ada sel saja ya, tapi sel-sel tersebut nanti dia akan saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan sel-sel yang lainnya, sehingga nanti bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan antara organ dengan organ pun dia juga berkomunikasi. Komunikasinya dengan apa? Nah, nanti yang akan kita bahas itu di sini. Nah, komunikasi karena tubuh kita yang paling kecil itu adalah sel ya, struktur fungsional terkecil yang ada dalam tubuh kita itu adalah sel, maka komunikasi yang paling sering terjadi itu adalah komunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Komunikasi sel ke sel ini menggunakan sinyal fisiologis, yaitu sinyal kimiawi dan sinyal listrik. Nah, sinyal kimiawi ini nanti dia akan menggunakan yang namanya ligan atau bahan-bahan kimiawi. Sementara kalau sinyal listrik nanti dia akan menggunakan potensial aksi, ada pembukaan dari ion channel. Nah, kalau berdasarkan pada, mungkin sudah sempat kalian pelajari pada saat di biologi kemarin ya, komunikasi sel ke sel itu ada 4 metode utama. Yang pertama adalah melalui gap junction. Yang kedua adalah melalui kontak dependent signaling ya. Ini dia pakai reseptor ya. Kemudian nanti ada komunikasi kimia lokal dan ada komunikasi jarak jauh. Keempatnya ini menjadi apa ya istilahnya ya? Menjadi metode-metode yang paling sering digunakan terutama oleh sel. Nah, yang pertama adalah gap junction. Kalau gap junction itu dia menggunakan perlekatan sel yang menggunakan terowongan. Jadi memang antara sel satu dengan sel yang lain dia deketan, terus nanti dia saling membagikan bahan lewat terowongan. Mungkin kalau kalian pernah tahu pasar apung ya, pasar apung itu kan antara perahu dengan perahu. Nah itu kalau misalkan mau terjadi penjualan barter ataupun apapun ya, itu antara satu perahu mendekati ke perahu yang lain, kemudian nanti dia akan saling bertukar. Nah, itu yang terjadi juga di gap junction. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain, dia akan saling mendekat, kemudian nanti dia akan bertukar lewat terowongan yang diciptakan dari gap junction itu tadi. Kemudian nanti ada kontak dependent sinyal. Kalau kontak dependent sinyal ini antara permukaannya saja. Jadi dia nggak sampai bikin terowongan, jadi antara permukaan dengan permukaan. Nah, itu kalau yang kontak dependent sinyal ini nanti dia pakai reseptor. Kemudian ada komunikasi lokal. Komunikasi lokal ini kalau saya analoginya adalah gibah ya. Para ibu-ibu tetangga keluar rumah kemudian saling menggibah. Nah, itu seperti itu. Karena memang di sini sinyal kimiawinya hanya sinyal kimiawi yang terdekat. Jadi paling tidak dalam satu kompleks gitu saja. Ini namanya adalah sinyal komunikasi lokal. Ini biasanya menggunakan sinyal parakrin. Terus kalau yang lainnya selain parakrin ada juga sinyal autokrin. Kalau sinyal autokrin ini dia dipakai sendiri deh. Jadi dia mengeluarkan bahan kimiawi sendiri terus dipakai sendiri. Nah, itu yang autokrin. Nah, yang terakhir adalah sinyal jarak jauh. Kalau sinyal jarak jauh ini bisa pakai apapun. Bisa pakai neurokrin,
Neurocrine itu sinyal yang dikeluarkan oleh saraf ya. Bisa pakai sinyal listrik, bisa pakai hormon. Tergantung targetnya dia ada di mana. Karena pasti kalau komunikasi jarak jauh ini dia targetnya jauh. Ini gambarnya. Jadi ini gap junction ya, pakai terowongan. Kalau kontak dependent sinyal ya cuman ujung sama ujungnya aja, reseptornya saja. Kemudian kalau autocrine diproduksi sendiri, dipakai sendiri. Kalau paracrine dipakai oleh tetangganya. Ini termasuk di dalam, jadi 3 yang di atas tadi termasuk komunikasi lokal ya. Yang gap junction, kontak dependent sinyal, sama komunikasi lokal sendiri itu dia termasuk yang lokal. Kemudian kalau yang ini itu adalah yang komunikasi jarak jauh. Bisa pakai sistem endokrin, bisa pakai sistem saraf. Ini nanti siang akan kita bahas lebih lanjut. Kalau endokrin itu dia pasti lewat pembuluh darah. Kalau saraf itu dia pakai persyarafan ya. Ini sinyalnya bisa berupa neurotransmitter, bisa berupa neurohormon. Jadi hormon juga bisa. Cuman hormon ini yang dikeluarkan oleh saraf ya. Itu perbedaannya nanti. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Belum? Oke. Belum, dokter. Oke. Kalau belum, kita lanjut. Nah, ketika kita ngomong tentang komunikasi, sama seperti jangan bayangkan kalau kita ngobrol langsung tatap muka ya. Kita bayangkan kita ngobrol seperti ini. Kita ngobrol lewat media, lewat virtual meeting. Nah, itu pasti nanti akan ada yang namanya sinyal yang keluar ya kan? Data. Data yang keluar itu kemudian nanti dia akan diterima oleh reseptor yang ada di sana. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin yang paling cocok adalah ini, gelombang radio. Jadi, di suatu stasiun radio, itu nanti dia akan mengeluarkan gelombang suara. Gelombang suara itu nanti dia akan ditangkap oleh antena radio, kemudian nanti sama radionya dia akan dikeluarkan dalam bentuk suara. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Ada yang namanya eksternal signal, reseptor, transducer, amplifier, dan juga respon. Ini juga yang akan terjadi di dalam tubuh kita ketika tubuh kita melakukan komunikasi. Jadi ketika ada sinyal, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor, harus berikatan dengan reseptor. Karena kalau tidak berikatan dengan reseptor, maka dia tidak akan, itu hanya akan sinyal lewat biasa, tidak akan bisa dipahami oleh sel yang lain. Kemudian nanti diteruskan transducer ya, diteruskan sampai ke target proteinnya, kemudian baru dia akan terjadi respon. Sama seperti ini. Ini namanya adalah proses transduksi sinyal.
Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup jelas ya, Dek? Oke, karena ini dasarnya. Ketika kita akan ngomong tentang komunikasi, dasarnya adalah ini. Ini namanya adalah transduksi. Bagaimana cara sel tersebut berkomunikasi. Oke. Nah, sinyal transduksi yang ada pada makhluk hidup, itu nanti ada yang basic ya. Basic itu seperti ini. Jadi dimulai dari first messenger. First messenger ini yang ada di ekstrasel. Jadi ini ada di ekstrasel. Kemudian nanti reseptornya itu ada di membran sel. Nah, nanti dia akan diteruskan ke second messenger. Second messenger ini ada di dalam sel. Karena respon itu pasti ada di dalam sel. Respon itu pasti ada di dalam sel. Sehingga ini analoginya yang paling enak itu pakai mesin fax. Fax itu kan kalian membuat suatu kopian ya. Jadi kertas kalian taruh di mesin fax, kemudian nanti mesin fax itu akan mengirimkan berupa data dan diterima di mesin fax yang kita tuju. Cuman nanti keluarnya bukan kertas yang kita taruh tadi kan, tapi kertas yang dari sana isinya data. Nah, itu yang dimaksud dengan second messenger. Jadi first messenger dan second messenger itu sebenarnya adalah protein atau bahan kimia yang berbeda, tapi isinya sama. Jadi second messenger itu adalah kopian dari first messenger, hasil dari transduksi tadi. Yang itu letaknya ada di dalam sel. Nah, kalau ini yang basic ya, ini yang basic. Ini yang sudah mulai agak ribet. Nah, ketika ada sinyal nempel di reseptor, reseptor itu nanti dia akan membuka pintu sinyal. Nah, terus nanti bisa sinyalnya lagi lain masuk, atau mungkin bahkan second messenger-nya yang akan merubah pintu sinyal. Jadi responnya itu bisa berupa pembukaan pintu ion channel. Ini yang lebih ini ya, lebih kompleks ya. Nah, ini nanti second messenger yang akan bekerja lebih banyak. Karena second messenger nanti dia akan membuka enzim, membuka ion channel dan lain sebagainya sehingga akan terjadi respon sel. Respon selnya biasanya apa sih, Dok? Respon selnya biasanya adalah sintesis protein. Biasanya berupa sintesis protein. Ini pembahasannya ini tadi ya. Nah, yang namanya sinyal transduksi sama seperti ketika kalian punya radio tapi antenanya rusak. Nah, terkadang kan tidak bersuara ya, atau suaranya mendrip-mendrip ya. Suaranya kadang ada, kadang tidak. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena di dalam radio tersebut ada yang namanya amplifier. Amplifier itu tujuannya untuk apa? Amplifier itu tujuannya untuk memperbesar suara. Kalau di komunikasi sel, amplifier itu tujuannya adalah untuk memperbanyak hasilnya. Nah, itu yang terjadi di sini. Sehingga akan menimbulkan yang namanya kaskade. Kaskade itu kayak estafet. Jadi suatu sinyal itu dia akan mengaktifkan protein A, kemudian protein A mengaktifkan protein B mengaktifkan protein C, baru protein C ini akan menghasilkan produk. Itu namanya kaskade. Nah, kalau di sini sama, cuman ini hasilnya yang lebih banyak. Ini amplifikasi. Ini biasanya pakai enzim, amplifikasi. Kenapa harus seperti itu? Karena terkadang respon yang dibutuhkan itu berupa produk. Respon yang dibutuhkan biasanya berupa hasil sintesis protein. Maka kalau misalkan hanya cuma satu saja, kalau tidak diperbanyak, maka nanti akan lama kan? Satu sinyal memproduksi cuma satu, ada sinyal lagi satu kan susah lama. Sehingga kalau bisa satu sinyal, dia akan bisa langsung memperbanyak beberapa produk. Nah, itu yang dimaksud dengan amplifikasi. Kalau kaskade berarti ya estafet itu tadi. Nah, reseptornya. Sekarang kita ngomong tentang reseptornya. Tadi sudah saya bilang bahwa sinyal itu baru dia mempunyai efek, baru dia benar-benar bisa digunakan sebagai komunikasi ketika ada reseptornya.
Kalau nggak ada reseptornya, dia nggak akan bisa digunakan sebagai komunikasi. Sama seperti ketika kalian nggak bisa bahasa Jepang, tapi kalian ngomong sama orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris. Nyambung nggak? Enggak. Sama seperti itu. Jadi, sinyal itu, komunikasi itu bisa terjadi ketika ada reseptornya. Reseptornya berupa apa? Nah, reseptornya itu ada dua jenis. Ada reseptor yang di dalam sel, intraselular. Ada reseptor yang di luar sel. Reseptor yang di luar sel ini, dia ada di membran. Nah, reseptor yang di luar sel ini, jenisnya nanti bisa berupa ion, bisa berupa G protein, ini yang paling banyak ya, G protein. Bisa berupa enzim, bisa berupa mekanik. Ini mekanik. Yang paling banyak adalah yang ini, G protein. Nanti ketika dia sudah berikatan dengan reseptor, biasanya akan timbul yang namanya second messenger. Second messenger atau pesan kedua. Namanya banyak nanti ya. Kalau di sini namanya, nah ini, utusan kedua. Nah ini, itu adalah second messenger. Second messenger itu jenisnya banyak dan dia hanya ada di dalam sel. CAMP, CGMP, IP3, DAG, CA. Ini adalah jenis-jenis second messenger. Efeknya pun berbeda, tergantung pakai yang mana. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini contohnya kalau pakai ion channel. Jadi ketika ada sinyal berikatan dengan reseptor G protein. Nah, reseptor G protein ini nanti dia akan mengaktifkan protein second messenger ya, cara kedua atau utusan kedua, yang mana nanti dia akan membuka pintu ion. Ionnya masuk mengakibatkan listrik. Mengakibatkan listrik dan listrik akan mengakibatkan respon seluler. Itu yang pertama. Terus yang ini adalah G lagi kan, G protein channel ya. Ini dengan adenylyl siklase. Kalau ini pakai kaskade dan amplifier. Karena apa? Karena CAMP-nya tadi itu dia akan diperbanyak oleh protein kinase A. Sehingga responnya akan menjadi semakin banyak. Nah, ini kalau pakai yang G protein channel sama enzim. Kalau ini pakai ion. Ini pakai fosfolipase. Ini juga enzim. Cuman enzimnya ini nanti mengaktifkan tidak hanya satu protein, tidak hanya satu second messenger. Ini ya, DAG second messenger, IP3 second messenger, CA juga second messenger. Jadi semua second messenger akan aktif. Ini akibatnya apa? Respon selnya bervariasi, bermacam-macam. Kalau ini quality, kalau ini quantity ya. Ini kan kualitas lebih banyak. Kalau ini responnya banyak. Fungsi yang akan aktif banyak. Ini di sini. Intinya adalah ini. Jadi kalau kita ngomong tentang sinyal transduksi, slide ini yang paling penting. Di mana sinyal tersebut akan berikatan dengan reseptor. Reseptornya bisa di intrasel, bisa di ekstrasel. Kalau di ekstrasel bisa berupa reseptor protein G, enzim, tirosin kinase, sitoskeleton, ataupun pintu ion. Di mana nanti keempatnya ini dia akan mengaktifkan second messenger dan mengakibatkan respon. Responnya apa? Bisa macam-macam. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Belum? Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh second messenger ya. Ada kalsium, ada arachidonat. Nah,
Reseptor itu dia mempunyai spesifitas, kompetisi, dan saturasi. Jadi spesifik ya. Dia spesifik. Dia spesifik satu molekul sinyal hanya untuk satu reseptor saja. Jadi dia spesifik. Dan ada kompetisi. Kompetisi ini cepet-cepetan, Dik. Siapa yang nempel di situ terlebih dahulu. Dan ada kuotanya, ada saturasinya. Jadi kalau kelamaan dia akan lepas. Itu ada saturasinya. Itu khas dari reseptor. Nah, sel-sel yang terpapar oleh sinyal ini dalam jangka waktu yang lama, itu nanti dia akan memiliki regulasi, bisa berupa down regulasi atau bisa berupa up regulasi. Down regulasi itu maksudnya jenuh ya. Jadi sel tersebut jenuh. Kebanyakan ketemu sama ligan tersebut sehingga jumlah reseptornya sama sel ini disembunyikan, dihilangkan. Ini akan mengalami yang namanya desensitisasi. Jadi sel itu menjadi tidak peka lagi terhadap ligan tersebut atau bahan kimia tersebut atau first messenger tersebut. Itu namanya adalah down regulasi. Jadi selnya jenuh. Terus kalau up regulasi itu justru dia ditingkatkan. Jadi selnya itu lebih penasaran lagi, ditambahkan lagi reseptornya. Sehingga dia lebih ketemu lebih banyak lagi ligan yang sama. Itu namanya adalah up regulasi. Jadi kalau down regulasi itu jenuh, kalau up regulasi itu dia malah kepo, dia malah kepingin untuk terus-menerus ketemu sama si ligan tadi. Itu. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh di dalam tubuh kita tentang komunikasi sel yang dibawa oleh epinefrin. Epinefrin ini adalah sebuah neurotransmitter ya. Kok neurotransmitter berarti dia diproduksi oleh saraf, di mana dia mempunyai reseptor itu nggak cuma satu. Dia punya 2 jenis reseptor. Ada reseptor alfa dan reseptor beta. Yang nantinya tempatnya beda ya. Reseptor alfa itu dia ada di pembuluh darah intestin, kalau reseptor beta ada di pembuluh darah otot. Efeknya akan beda. Kalau alfa itu dia vasokonstriksi, kalau beta itu dia vasodilatasi. Nah, untuk meregulasi komunikasi sel ini, si Cannon, Walter Cannon, ini dia menyatakan 4 postulat dasar, yaitu komunikasi itu diregulasi oleh sistem saraf. Kemudian dia beberapa parameter itu dia ada kendalinya. Bisa di up regulasi, bisa di down regulasi. Terus ada juga kendali antagonis. Ini mirip dengan feedback negatif tadi. Nah, dan efeknya bergantung pada reseptornya apa. Ini adalah postulat dari Walter Cannon. Ini intinya ya. Ini refleks ya. Refleks itu berarti ada feedback negatifnya. Jadi ketika ada stimulus, sensor diterima oleh sensor atau reseptor ya, terus ada input sinyal, diintegrasikan, ada output sinyal, target, kemudian dia menghasilkan respon. Nah, respon ini nanti akan membuat feedback ke stimulus sehingga stimulusnya akan hilang. Itu kalau kita ngomong tentang refleks. Kalau ini endokrin, ini neural. Kalau ini dua-duanya campuran. Kalau endokrin berarti hormon, kalau neural berarti hubungannya dengan sistem saraf. Kalau neuroendokrin berarti dikeluarkan hormon yang dikeluarkan oleh saraf. Lewatnya ke darah. Itu bedanya. Neuroendokrin, hormon dikeluarkan saraf lewat darah. Itu neuroendokrin. Ini beberapa jenis contohnya ya. Contoh apa namanya stimulusnya.
Untuk komunikasi sel di dalam tubuh. Ini contohnya saja. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Itu ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu kita tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan. Bentar. Saya tutup aja deh. Nah, saya tutup. Biar saya bisa ngelihat semua wajahnya nih. Ini nggak tahu deh kamera saya deh tadi nyala mati. Jadi saya mohon maaf ya. Kelihatannya webcamnya sudah lelah. Oke, dokter. Oke, jadi pertanyaan pertama. Saya mau tanya ke Danya. Danya, dari materi ini yang Danya tahu, yang Danya paham apa? Silakan. Izin menjawab nih, dokter. Dari materi ini yang saya pahami masih belum banyak, dokter. Tanya apa? Tapi belum banyak berarti kan ada ya, ya. Iya, saya cuman baru paham yang awal-awal yang komunikasi itu terdiri apa aja. Ya itu aja, dokter. Itu aja. Baru. Berarti menurut Danya komunikasi itu di dalam tubuh kita terjadi seperti apa? Terjadi sebentar nih, dokter. Ya. Terjadi itu ada beberapa bagian nih, dokter. Ada yang gap junction, kontak dependent, komunikasi lokal, sama jarak jauh. Kalau untuk gap junction itu dia tuh melalui terowongan, jadi saya tuh mendekat satu sama lain gitu, dokter. Untuk kontak dependent itu menggunakan reseptor, jadi ujung bertemu dengan ujung. Terus kalau untuk komunikasi lokal itu sinyal-sinyalnya itu sinyal-sinyal tuh komunikasinya tuh melewati sinyal-sinyal terdekat begitu, dokter. Jadi itu menggunakan ada dua bahan yang dipakai, yaitu paracrine sama autocrine. Kalau paracrine itu bisa dipakai untuk diri sendiri dan yang lain, tapi kalau untuk autocrine itu untuk diri sendiri. Terus kalau untuk yang jarak jauh itu bisa menggunakan neurocrine, listrik, endokrin, sama hormon. Tapi hormon itu yang dari saraf. Begitu, dokter. Maaf, Dik. Batuknya nemen. Oke, terima kasih Danya. Nah, berikutnya Aslin Noraya. Coba Aslin berikan satu saja saya pertanyaan. Apa yang Aslin nggak paham?
Eh, mungkin Suaranya hilang timbul di saya, Dek. Silakan dong. ya mohon maaf dokter. Mungkin jaringan saya buruk. Eh, hmm, Padahal nggak saya suruh jawab loh ya. Saya suruh tanya loh ini. ya sebentar mungkin saya cari yang benar-benar gak saya paham dulu dokter. Boleh, silakan. Ini dokter, saya ingin bertanya dari yang di PPT ini kan ada yang menuliskan jalur sinyal menciptakan kaskade intraseluler yang memperkuat sinyal asli. Kaskade itu apa ya dokter? Kaskade itu kata kuncinya adalah estafet. Jadi sama seperti kalau kalian main apa ya itu kata berantai, ya kan? Sering tuh dibuat ice breaking kan sering tuh kata berantai. Nah, itu yang terjadi juga di dalam sel kita. Jadi sel kita itu untuk bisa mencapai suatu respon itu terkadang harus melalui rantai-rantai dulu. Itu namanya adalah kaskade. Jadi ada estafetnya. Nah, itu pakai kata berantai itu tadi. Jadi dari protein A nanti mengaktifkan protein B mengaktifkan protein C mengaktifkan protein D sampai akhirnya timbul suatu target. Itu adalah kaskade. Iya, Astin ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Oh, sama. Berikutnya Zafira Alia. Zafira bisa minta tolong untuk diringkaskan. Kuliah tadi saya itu tentang apa sih? Silakan. Jangan garuk-garuk deh, bingung. Iya, mohon maaf dokter kalau misalnya nggak terlalu lengkap karena tadi agak keluar masuk gitu dok. Ya. Kalau dari yang saya pahami, komunikasi sel itu kan ada 4, ada yang gap junction, terus kontak dependent, kimia lokal, sama jarak jauh. Kalau misalnya gap junction itu kayak apa tuh namanya, ada terowongannya jadi bisa langsung masuk. Kalau misalnya kontak dependent itu kayak cuma apa kayak gini loh dok, cuma cuma nggak ada cuma kayak nempel gitu kalau kontak dependent. Terus kalau misalnya yang gimana dokter? Iya, lanjutkan Dek. Kalau misalnya yang komunikasi lokal itu pakai sinyal-sinyal paragreen sama autogreen. Terus kalau misalnya yang jarak jauh itu ya buat yang jarak jauh gitu. Oke. Baik, terima kasih Zafira. Terakhir kita serahkan ke pemenang kita ya. Areh, coba rangkumkan. Saya tadi ngomong apa sih, Reh? Iya, baik dokter. Sudah terdengar suara saya dok? Sudah, silakan. Iya, baik. Jadi yang saya perhatikan sejak tadi untuk materi ke-6 ini tentang komunikasi sama seperti teman-teman yang lain kurang lebihnya, tapi yang saya masuk ke fokus lagi itu di bagian akhir-akhir dokter, di bagian reflect pathway itu. Tadi yang sempat ada di soal pretest, ternyata dokter menjelaskan kembali kan dari reflex stepnya itu mulai dari stimulus, sensor, kemudian input signal yang tadi urutan-urutan itu. Itu sih dokter yang saya awalnya tadi kurang paham gitu ya, karena kan saya menjawabnya benar tapi saya tidak tahu secara berdasarkan materi gitu dokter. Itu dokter yang saya pahami dok. Kurang lebihnya sama seperti teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter.
Intinya adalah dari keempat kuliah yang sudah kita pelajari ya sejak jam 7 pagi tadi ya. Kalau kita ngomong tentang fisiologi itu adalah ilmu yang luas. Tidak kalah luas dengan anatomi ya. Karena anatomi berbicara tentang struktur, fisiologi berbicara tentang fungsi. Jadi ya tetap tidak bisa dipisahkan. Ketika kalian tahu struktur itu apa, pertanyaan berikutnya pasti fungsinya apa. Apalagi ketika kalian belajar tentang ilmu kedokteran. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang dokter, kalian tidak hanya bisa mengobati saja, tapi kalian harus tahu penyakitnya. Kan kalian nggak mungkin nih ngasih obat tapi nggak tahu ini sakitnya apa. Ya, sehingga untuk tahu sakit itu tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa sakit itu terjadi ketika tubuh kita tidak bisa mengkompensasi perubahan. Intinya itu. Jadi kalau orang-orang fisiologi itu berpikir bahwa penyakit itu tidak akan terjadi kalau tubuh kita bekerja dengan baik. Bahkan kanker pun juga tidak akan terjadi kalau tubuh kita bekerja dengan baik. Tapi ketika ada perubahan, baik itu dari luar, baik itu dari dalam, yang mengakibatkan tubuh kita tidak bisa mengkompensasi, itu jatuhnya adalah ke arah penyakit. Nah, untuk bisa sampai ke arah penyakit itu tadi, untuk bisa sampai tubuh kita itu bekerja dengan baik, maka dibutuhkan komunikasi. Itu sih. Jadi intinya di terakhir itu justru adalah di fisiologi itu yang pertama homeostasis. Yang kedua adalah komunikasi. Dengan kalian memahami kedua konsep ini, maka nanti ketika kita ngomong tentang fisiologi, apalagi kalau misalkan kalian sudah kena Dr. Herdi ya, Dr. Herdi itu bahasanya tinggi deh. Nanti kalian semoga saja berhasil menghubungi Dr. Herdi ya. Saya doakan kalian berhasil menghubungi Dr. Herdi karena saya tidak bisa berhasil menghubungi. Tapi nanti tenang saja, di Google Classroom saya akan berikan seluruh materi fisiologinya. Jadi kalaupun Dr. Herdi ada terlambatnya dan sebagainya, kalian tetap mendapatkan materi itu dari saya. Tapi nanti bisa ditambahkan dengan materi dari Dr. Herdi sendiri. Nah, kembali lagi, apalagi kalau misalkan kalian ngomong sama Dr. Herdi itu sukanya mekanisme deh. Suka sekali dengan mekanisme. Kalau saya selalu dimulai dari definisi. Definisi dulu baru ke mekanisme. Nah, itu sih tentang fisiologi ya. Jadi keempat PPT itu yang menjadi dasar dari fisiologi. Kalian tahu tentang apa itu fisiologi, bagaimana organisasi kehidupan kita, mulai dari sel yang paling kecil sampai yang paling besar itu adalah biosfer. Kemudian kalian tahu tentang homeostasis, kalian tahu tentang organ jaringan, sistem organ yang ada di dalam tubuh kita, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Itu adalah konsep dasar dari fisiologi secara keseluruhan. Baru nanti siang nanti kita akan belajar tentang syaraf yang menjadi otak ya, integrating center dari apa yang terjadi di seluruh tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan karena 10 menit lagi juga sudah habis waktunya. Kalian bisa istirahat dulu sebelum masuk ke mata kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya berikan hari ini bermanfaat. Nggak usah sungkan untuk tanya ya. Kalian bisa tanya langsung Jabri saya boleh, atau lewat Classroom juga boleh, silakan, atau lewat PJMK juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Selamat pagi menjelang siang dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ayo, aku adalah host. Siapa yang mau di-end hostnya? Apakah kita end saja? Recordnya lur. Oh, anjir.